Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat EMC di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita masih bisa bertatap muka meskipun secara online. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, tentu semua baik-baik dan dahsyat semuanya ya. Amin. Haleluya. Kasih senyum dulu kanan kiri. Amin. Ya, oke, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah His divine power has given us everything we need. His divine power has given us everything we need. Atau kuasa ilahinya telah diberikan kepada kita seperti apa yang kita butuhkan ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita apa saja yang kita perlukan untuk keperluan hidup kita. Tentunya keperluan hidup di dalam Kristus. Kita baca dulu ayatnya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kuasa ilahinya ya, His divine power telah menganugerahkan kepada kita. He's given us everything we need. Ya, need for life. Jadi Tuhan tidak pernah sesungguhnya meninggalkan kita seorang diri. Ya. Dan inilah hebatnya kita yang hidup di akhir zaman, ya, hidup di zaman kasih karunia ini, di mana seperti yang sudah kita dengar berulang-ulang bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita, Parakletos itu diberikan dengan maksud untuk menemani kita, untuk menolong kita, untuk memimpin kita, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Dia. Ya, dan di sini supaya kita juga mengenal Dia lebih baik lagi, sehingga dicurahkanlah, ya, dianugerahkanlah kuasa ilahinya, His divine power, ya, has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ini bukankah ini sesuatu yang dahsyat sekali ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, Dia yang telah memanggil kita ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan ini perlu lagi untuk pengenalan kita kepada pribadi daripada Kristus itu sendiri ya, atau Tuhan yang sudah turun menjadi manusia, inkarnasi di dalam manusia dalam Kristus Yesus. Ini adalah sesuatu yang harus terus kita tingkatkan supaya kita terus bisa mengenal Dia lebih baik, sehingga waktu kita kenal Dia, waktu kita mengerti siapa Dia dan siapa kita, maka kita akan sepenuhnya bersandar, bergantung, beriman hanya kepada Dia saja. Sebab Dia adalah Allah yang sudah berkorban, yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita, dan sudah memberikan kuasa ilahinya. Ya, His divine power has given us untuk keperluan kita. Jadi di dalam keperluan apa? Di dalam hidup ini. Sehingga dalam hidup ini kita tidak akan lagi, kalau kita menyadari akan ini semua, kalau kita mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan baik, maka kita tidak akan mudah terkontaminasi dengan keinginan-keinginan duniawi atau keinginan-keinginan human sinful nature kita, ya, keinginan-keinginan kedagingan kita. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang beribadah, untuk hidup yang baik, untuk hidup yang benar. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi
saudara, Bapak, Ibu, kita pasti tahu berapa kali saya juga ulang-ulang bahwa tanpa anugerah Allah, tanpa dipanggil Allah untuk supaya kita bisa datang kepada Kristus, it is impossible. Tidak mungkin kita bisa datang. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa tidak mungkin engkau bisa datang kepadaku kecuali Bapa yang menganugerahkan kepadamu. Ya, tidak mungkin atau tidak bisa engkau akan datang kepadaku kalau tidak Bapa yang menarik engkau supaya engkau bisa datang kepadaku. Ya, ayatnya di mana itu? Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6:65. Jelas sekali. Jadi keberadaan kita di sini ditegaskan lagi oleh Petrus bahwa kita adalah yang telah dipanggil dan kita dianugerahi, ya, diberikan kuasa ilahinya untuk membekali kita supaya berguna bagi kita. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. So this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Nah, saudara, supaya diberikanlah dengan jalan yang menggunakan janji-janji yang berharga, yang sangat besar, dan kuasanya yang sudah dianugerahkan kepada kita, supaya kita mengambil bagian atau berpartisipasi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, partisipasi in the divine nature, ya, dalam kodrat ilahi, berpartisipasi dalam nature kita yang sesungguhnya. Ya, kita punya nature, divine nature, apa itu nature ilahi, apa Indonesianya, divine nature. Ya, jadi dalam terjemahan ini kodrat ilahi. Jadi kita bukanlah, Alkitab menjelaskan ada manusia duniawi, ada manusia surgawi. Ya, dan kita adalah his divine nature. Kita adalah manusia-manusia surgawi, manusia-manusia yang sudah diubahkan, ya, lewat darah perjanjian. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Dan supaya kita dengan demikian, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mengambil to participate in the divine nature, sesuai dengan nature kita yang bukan dari dunia. Ya, kita sudah dipindahkan dari dunia ke dalam kerajaannya, ke dalam kerajaan terang, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Jadi supaya kita mengikuti nature yang ada di sini, mengikuti nature atau divine nature yang dimana kita sudah dipindahkan, kita sudah ditempatkan sekarang ini. Dan ini sangat penting sekali bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, sehingga dikaruniakanlah kuasanya untuk kita, ya, supaya kita itu terluput dengan kuasa yang diberikan, kuasa yang ada dalam kita. Kita bisa mengalahkan segalanya, segala keinginan-keinginan itu, keinginan duniawi itu, supaya kita terluput dari hawa nafsu itu, dan kita bisa mengikuti the divine nature, ya, sebagai manusia yang sudah diubahkan di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru. Nah, ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, atau kebaikan. Jadi justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kekristenan yang benar itu tidak stagnan, tidak diam di tempat, tapi always moving. Oleh sebab itu, we must keep moving. Kita harus terus bergerak sesuai dengan gerakan roh yang ada dalam kita, yang memimpin hidup kita, yang menuntun kita, yang ngelit kita. Mau kemana kita mau dibawa? Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, hidup dalam kita, tinggal dalam kita, supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup ini. Kita dituntun, kita tidak ditinggalkan sendirian. Parakletos atau Holy Spirit atau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan ini merupakan janji Bapa supaya kita bisa nanti masuk kepada janji-janji yang berharga, yang sangat besar itu yang sudah disediakan bagi kita. Nah, dikatakan justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu itu kebaikan. Jadi kita harus
dalam terjemahan dalam Alkitab ayat-ayat yang lain, from faith to faith, ya, from one level to next level to another level. Jadi kita tidak stay atau tinggal dalam level iman saja, tapi kita terus meningkat. Ya, jadi ada peningkatan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus terus ada peningkatan terus, ya, untuk menuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan setelah kita mengimani tentang ketuhanan Yesus, tentang keselamatan kita, bahwa kita diselamatkan, kita manusia berdosa karena anugerah Allah saja, dan kita imani, kita percaya lewat pengorbanan Kristus kita sudah diselamatkan. Dan di sini dikatakan supaya kita terus dari kita iman percaya itu kita naikkan, tambahkan, ya, atau to add, ya, ditambahkan, ya, to your faith goodness, kebaikan, ya, and to goodness knowledge, ya, dan ditambahkan dari kepada imanmu kebajikan atau kebaikan, dan kepada kebajikan kepada pengetahuan. Make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge. Jadi setelah iman, kita beriman, kita tahu, kita percaya, kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni, dibenarkan, dan dikuduskan. Kemudian kita harus tambahkan dengan kebaikan-kebaikan dari kita. Itu dikerjakan oleh kuasa yang ada dalam kita. Nah, setelah kebaikan ditingkatkan lagi. Di sini dikatakan bahwa pengetahuan tentang siapakah Tuhan itu, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, ya, untuk ditingkatkan kepada knowledge. Kemudian kita ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ya, and to knowledge self control, ya. Jadi setelah pengetahuan, mengetahui siapa yang ada dalam kita, siapa yang diberikan kepada kita, kebenaran tentang firman Tuhan, ya, tentang siapakah Allah itu, siapakah Yesus juru selamat itu, dan siapakah kita manusia berdosa. Kita menyadari akan semua itu, kita mengenal Dia dengan benar. Kemudian kita harus meningkatkan kepada self control, penguasaan diri, pendisiplinan diri, supaya hidup kita disiplin sesuai dengan firman Tuhan yang mengajar kepada kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan tadi. Nah, kemudian setelah penguasaan diri kepada ketekunan, ya, di sini kita harus tekun, ya, atau perseverance, ya, dan perseverance godliness, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kesalehan tadi itu godliness, dalam jalan Tuhan, dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan, dalam godliness, and to godliness brotherly kindness, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kemudian kita tingkatkan kepada kasih, saudara. Nah, jadi level iman kita, kepercayaan kita dari beriman terus naik self disiplin, self control, penguasaan diri, sampai kepada kasih. Nah, ini yang dimaksud. Dan secara manusia mungkin kita tidak mampu, ya, dengan kekuatan manusia kita tidak mampu. Oleh sebab itulah Tuhan berikan kepada kita kuasa ilahinya, ya, His divine power, ya, has given to us, diberikan kepada kita untuk melengkapi kita, untuk menolong kita, untuk memampukan kita, ya. Sebab tanpa kuasa Tuhan, hidup kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Dah, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kita ingat berapa kali saya katakan, bukan cuma kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi ada mandat, ya, ada otoritas, dan ada kuasa. Itu sudah diberikan kepada kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Bukan karena kita luar biasa karena apa, tapi karena kematian Kristus dan kebangkitannya dari kematian, dari salib, dari kubur. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, pemenang-pemenang di dalam Kristus itu. Terus kita lanjutkan dulu ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apabila semuanya itu ada pada kita, yaitu tadi yang kita baca sama-sama, dari iman terus kepada kebaikan, ya, dan terus meningkat sampai kepada penguasaan diri, sampai kepada ketekunan, dan sampai kepada kasih. Kalau itu ada pada kita, ya, dikatakan di sini,
dengan berlimpah-limpah karena kuasanya yang bekerja dalam kita, maka dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat. Nah ini, sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang loyo. Saya perhatikan ada banyak sekali ya, ini istilah sudah sering kita dengar, istilahnya Kristen kapal selam. Nah, nanti kalau sudah lagi ngebu-ngebu, dia lagi menggebu-gebu, wah, dia di atas ya. Tapi nanti nggak tahu nanti berapa minggu, berapa bulan kemudian, atau berapa tahun kemudian, plus menyilam dia. Saudara, menyilam. Nah ini yang dikatakan Kristen kapal selam itu. Tapi nanti kemudian, woi, pakai lagi dia, wah, dengan menggebu-gebu luar biasa. Nah tentu saudara tahu ada banyak hal-hal yang seperti ini. Nah kita sebetulnya kalau dikatakan seperti di sini, ini jelas firman Tuhan. Ini adalah kebenaran yang hakiki, saudara. Ya, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kita ada kebaikan dari Tuhan yang kita rasakan. Kita punya iman, ya. Kita ada ketekunan dan kita selalu tekun, dan kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam kasih. Kalau itu berlimpah-limpah dalam kita, dan kita kenal siapakah Tuhan, siapakah kita, maka hal-hal yang seperti kapal selam tadi tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Benar ya. Saya sendiri banyak melihat ya, teman-teman baik saya, bahkan teman-teman hamba Tuhan mengalami hal-hal yang seperti itu juga. Nah, jadi di mana masalahnya, ada di mana ini ya. Bagi saya pribadi, saya rasa ini penting sekali, di mana penundukan diri kita kepada Tuhan, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dan hubungan ya, personal relationship kita kepada Tuhan, itu sangat-sangat penting sekali. Sehingga kalau itu ada, kita bisa menyatu dengan Dia, maka dengan sendirinya sifat-sifat Allah, kebaikan-kebaikannya ya, damai sejahteranya, sukacitanya, segala hal yang nggak pernah terpikirkan timbul. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kita, sehingga tidak ada lagi kita akan mengenal yang namanya kapal selam tadi itu, saudara. Kekristenan yang sebentar down, sebentar up, sebentar down, sebentar up. Nah, saudara, ini kehidupan yang tidak stabil, tidak labil. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan untuk kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini kebenaran ini adalah saya percaya ini adalah hakiki sekali gitu. Dan ini adalah kebenaran yang patut kita percayai. Kalau itu ada dalam kita, dikatakan berlimpah-limpah. Apabila semuanya itu berlimpah-limpah ada pada kita, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Menjadi giat. Nah, dalam bahasa Geriganya itu anos, di mana artinya bahwa kalau semuanya ada dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa produktif, yang bisa menghasilkan buah-buah, yang energetik, yang giat tadi itu. Nah, dalam diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya juga, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Jadi dikatakan kita akan menjadi they will keep us from being ineffective, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang tidak efektif, tapi efektif. Tidak akan menjadi orang-orang yang unproduktif, tetapi akan produktif, akan berbuah-buah. Nah itulah, kalau itu semuanya ada di dalam kita, ya apa yang sudah kita lihat sama-sama tadi. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya apa? Menjadi buta dan fisik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lihat, barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Apa semuanya itu? Tadi itu, ya, iman, ya, kebajikan, apalagi iman, ya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri,
ketekunan, kesalehan, dan kasih. Kalau itu tidak ada di dalam kita, maka di sini dikatakan bahwa kita buta dan picik, saudara. Dan kita berarti lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan. Ingat, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Kalau kita sampai tidak punya iman, tidak ada kebaikan dalam hati kita, ya, tidak ada kebajikan, tidak ada mengenal Kristus dengan baik, berarti kita tidak mau berusaha untuk mengenal Dia dengan baik. Dan tidak ada penguasaan diri dalam hidup ini, masih menjadi orang sembarangan, seenaknya sendiri, yang mengumbar nafsu seenaknya sendiri. Tidak ada etika dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus diberikan kepada kita, roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban, self-control, self-disiplin. Kalau itu tidak ada dikatakan di sini, apa? Ia sama dengan orang buta dan picik. Dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Sampai di sini, coba kita lihat kanan kiri kita. Benarkah hal-hal yang tadi sudah kita lihat sama-sama itu ada dalam hidup kita masing-masing? Jangan sampai iman, kebaikan, kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, kesalehan, kasih sampai tidak ada dalam kita. Kalau itu tidak ada, berarti kita sama dengan orang yang lupa kalau dosa-dosanya sudah diampuni. Berarti kita orang yang picik dan orang yang buta dikatakan. Tapi kita, saya percaya, kita semua yang sedang mendengarkan itu, mendengarkan firman Tuhan ini, saya rasa kita tidak seperti yang dimaksud di sini. Amin, saudara. Berikan senyum dulu kanan kiri saudara. Haleluya. Kalian dahsyat, saudara. Kita teruskan dulu. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dahsyat sekali, luar biasa sekali. Tidak akan pernah tersandung, ini janji firman. Ya. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita itu teguh, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, oleh anugerah dan kasih karunia-Nya kita bisa datang kepada Dia. Dan ini meneguhkan kita. Dan ini yang akan membuat kita bisa melakukannya dengan benar. Karena kita kenal siapakah Allah kita. Kita kenal siapakah Kristus itu. Dan kita tahu siapakah kita. Kita tidak mampu, kita tidak bisa. Kita manusia, kita lemah. Tetapi kita sadar bahwa His divine power, kuasa ilahinya sudah dicurahkan, sudah diberikan, sudah dianugerahkan kepada kita untuk memperlengkapi kita, untuk segala keperluan-keperluan kita. Itu sudah dengan kuasanya kita akan bisa melakukan segala hal. Bisa diaminkan. Nah, coba. Karena itu saudara, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Therefore, my brother, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fail. Engkau tidak akan pernah jatuh. Engkau tidak akan pernah tenggelam seperti kapal selam. Engkau akan tetap stabil, berdiri teguh seperti gunung Sion yang tidak tergoncangkan. Ini adalah janji firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita semuanya bisa datang juga karena kasih karunia. Dan kita percaya juga bahwa kasih karunia Allah diberikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia. Tapi harus kita responi dengan benar. Harus kita, responi. Ya. Kita tidak lanjuti. Kita berusaha. Ya, seperti saya katakan minggu lalu, it's finished. Ya, lewat salib Kristus semuanya sudah dilakukan dan sudah selesai.
bagian daripada Kristus untuk memulihkan kita. Sudah selesai. Ya, untuk menjadikan kita jadi ciptaan yang baru sudah selesai. Untuk mengampuni, untuk membenarkan dan menebus kita sudah selesai. Sekarang bagian kita bagaimana kita harus berusaha. Tetapi ingat, kita tidak sendirian. Parakletos, Roh Kudus, penghibur, Comforter itu sudah diberikan kepada kita. Dan ini merupakan kasih karunia daripada Allah itu. Ini merupakan anugerah Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, Rasul Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Aku ada, ya, setelah dalam Kristus. Ini dia sadari, aku ada sebagaimana aku ada. Ya. Tetapi karena kasih karunia, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. Jadi kasih karunia-Nya, His grace in me not without any effect, tapi ada efek, ada dampak. Jadi akibat dari kasih karunia yang diterimanya, ada dampaknya. Dampaknya apa? Ini. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi dikatakan dampaknya ini, aku bekerja lebih keras. Lebih giat. Lebih energetik. Lebih menggebu-gebu. Lebih dahsyat, lebih hebat dari yang lain-lainnya. Dari mereka semua. Tetapi, ada komanya, tetapi, apa di sini? Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang luar biasa. Jadi kita ini sebetulnya hanya seperti robot saja. Karena apa? Semuanya itu yang bekerja adalah kuasa Allah, kasih karunia Allah, dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Tapi ingat, seperti minggu yang lalu, kita ini masih punya free will masalahnya. Kita masih punya kebebasan hak untuk menentukan kita mau kemana. Ini yang tidak bisa. Ini yang selalu kadang-kadang membuat kita tersandung, membuat kita fail. Karena kita masih mengikuti keinginan daging kita mungkin. Tapi kalau kita kenal dengan benar seperti tadi itu, siapakah Kristus, siapakah Dia, kita mengenal Dia dengan baik, maka kita akan menjauhkan segala keinginan daging kita. Karena ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kita bisa menundukkan semua free will kita kepada kehendak-Nya. Kepada kehendak kasih karunia-Nya, kepada kehendak apa yang roh, yang kuasanya sudah berikan kepada kita, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia di dalam jalan-jalannya, dalam hidup yang penuh dengan kesalehan itu. Haleluya, luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Ya, dari bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi akunya hilang, akunya nggak ada namanya, akunya semakin kecil, akunya semakin rendah. Tapi yang mencuat dari dalam kita adalah Kristus. Yang mencuat dari dalam kita adalah nama daripada Tuhan itu sendiri. Ini penting saudara. Kolose 1:29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ya. Itulah yang kuusahakan. Jadi ada usaha. Ini yang kuusahakan, ini yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Lihat. Tetapi bukan tenaga dari kekuatan kita. Sesuai dengan kuasanya. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ini. Ya. For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Lihat. Ya. Di mana kuasanya yang mightily itu, yang begitu dahsyat itu, yang begitu kuat itu, bekerja dalamku. Ya, dalam terjemahan yang lain, sedang bekerja di dalamku. Jadi ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam kita. Itulah yang tadi dikatakan oleh Petrus, bahwa Dia telah memberikan, mengaruniakan His divine power, kuasa ilahinya itu di dalam kita. Supaya kita ini jangan menjadi orang yang seperti tadi itu, Kristen kapal selam. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kalah lagi, yang dipecundangi lagi oleh roh-roh jahat, setan, iblis, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam Kristus. Bisa diaminkan saudara. Haleluya. Kita teruskan dulu. Dan Allah sumber 1 Petrus 5 ayat 10,
Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu di atas kita lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Bisa sama-sama katakan amin. Ayat terakhir tadi kita lanjutkan 2 Petrus 1 ayat 11 dulu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik ayat-ayat terakhir tadi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 5 ayat 10 tadi. Dalam Kristus yang telah memanggil kamu, memanggil saudara dan saya dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Dia yang melengkapi, dia yang akan meneguhkan, dan dia yang akan menguatkan saudara dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Mungkin saat ini ada penderitaan-penderitaan yang kita alami, forget it, lupakan, gak jadi masalah. Karena kasih karunia dan kuasanya akan memampukan kita untuk mengatasi segala hal. Lagi pula kalau ada pencobaan pun juga, saudara, kita harus ingat firman Tuhan. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi dalam hidup ini kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, di mana kasih karunia Allah, anugerah Allah ada dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka biarlah pada pagi hari ini, apa yang menjadi masalah kita, saudara, engkau hadapkan dirimu dengan Tuhan. Ingat bahwa Dia melengkapi, Dia meneguhkan, Dia menguatkan, Dia mengokohkan. Dalam terjemahan New Living Version, will Himself restore you, memulihkan kamu, and make you strong, firm, and steadfast. Ya, yang membuat kita kuat, firm, ya, kokoh, tahan banting, tahan pukul. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, lihat, dengan demikian pada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah tujuan dari hidup kita yang sesungguhnya, bukan dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Dunia ini sebentar juga akan lewat. Tetapi saudara dan saya, ada tempat yang sedang menunggu kita. Ada tempat yang sudah disediakan oleh Kristus bagi kita. Seperti yang dikatakannya, kalau tempat itu sudah ada, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, maka aku akan datang menyebut engkau, supaya di mana aku berada, engkau pun juga berada bersama dengan aku. Yohanes 14 ayat 1-3. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Ingat, firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Dia sanggup berbicara sampai ke dalam relung-relung hatimu yang paling dalam. Oleh sebab itu, marilah kita lembutkan hati kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita. Bahkan sampai kepada kebaikan, ketekunan, kesalehan dalam hidup, penguasaan diri, dan juga hidup dalam kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa layak untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, Bapak, Ibu, betapa dalamnya kasih Allah itu kepada kita. Sadarkah kita? Kenalkah kita siapakah Dia dan siapakah kita? Dia tahu kita adalah orang-orang yang mungkin sempat terpuruk, terabaikan. Tapi ingat,
Kristus telah datang. Karena tidak mungkin kita bisa dipanggil kalau tanpa ada anugerah dan kasih karunia daripada Allah Bapa. Saudara dan saya, engkau adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Kita adalah orang-orang yang khusus dipanggil. Dialah yang telah menganugerahkan His divine power. Kuasa ilahinya telah diberikan kepada kita agar kita bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kekristenan kapal selam. Bangkit untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menampilkan Kristus dari dalam kita. Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini. Seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Kami mensyukuri untuk semua apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, Bapa. Kami yakin, kami percaya bahwa rencana-Mu tidak akan pernah gagal, Tuhan. Dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menggagalkan rencana-Mu kecuali kami sendiri. Tapi kami setelah mendengar firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang selalu taat, Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melalui iman kami tingkatkan terus, Tuhan, sampai ke tingkat kasih agape, kasih-Mu sendiri, Tuhan, yang mau berkorban bagi kami. Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah sebagaimana janji-Mu ya Bapa, apabila kami tetap setia mengikut Engkau, menjadi orang-orang yang taat dalam melakukan firman, maka seperti Engkau katakan, kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada, maka Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melindungi kami. Dan bahkan Engkau katakan Engkau akan memberkati kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan orang lain. Terima kasih Bapa untuk semua rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu ada dalam kami. Panggilan-Mu nyata bagi kami. Kami adalah orang-orang yang ada karena Engkau. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, hamba berdoa, dan biarlah memberkati setiap anak-anak-Mu. Memberkati dalam setiap rumah tangga mereka, Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah menjadi janji-Mu ya Bapa, boleh menjadi bagian daripada kami semua anak-anak-Mu. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kami semua. Yang terus akan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Yang terus akan juga memimpin, menuntun, melindungi dan mempersatukan kami semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kami semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, diberkatilah Engkau dalam setiap kesehatan-Mu. Diberkatilah Engkau dalam setiap rumah tangga-Mu. Diberkatilah Engkau dalam setiap usaha-Mu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan-Mu. Diberkatilah studi-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Dan apa saja yang Engkau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat katakan amin, amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan baik. Shalom.